البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kemarin kita telah masuk pada permasalahan Isra wal Mi'raj. Dari isi lughah, al-Isra dari fi'il apa? Indak Talha. Dari Sara atau Asra. Nah, yang kedua-duanya bermakna berjalan di malam hari. Naam, dan asra, naam, aqyas, yaitu yang sesuai dengan qiyas. Asra yusri apa? Isra'an. Apa perbedaan antara sara dan asra menurut Ibnu Hajar rahimahullah? Kalau sara itu apa? Berjalan dari akhir malam, sedangkan asra berjalan di awal malam, sebelum tengah malam. Nah, sara. Nah, saya asra yaitu apa? Orang yang berjalan di awal malam, sedangkan sara di akhir malam. Sedangkan Isra secara istilah yang wajib kita imani berhubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kesimpulannya bagaimana kemarin? Apa itu Isra? Indak Ismail? Yang dimaksud dengan Isra apa kemarin? Secara syar'i. Yaitu perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Jibril alaihi salam dari Mekah menuju ke Baitul Maqdis di malam hari mengendarai buraq. Yang terjadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, sebelum hijrah. Ini waktunya. Pada waktu setelah diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau hijrah. Baik. Adapun Mi'raj, apa pengertian Mi'raj? Aba Zaid. Naiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Jibril alaihi salatu wasallam di malam hari tersebut. Dari Baitul Maqdis naik terus sampai ke Sidratul Muntaha menggunakan Mi'raj. Karena Mi'raj itu sendiri maknanya apa? Apa makna Mi'raj secara lughawi, Hudzaifah? Alat untuk naik. Semacam tangga atau sesuatu yang wallahu taala alam bagaimananya. Tapi yang jelas, apakah ketika Mi'raj menaiki buraq? Indak Abdurrahman? Tidak. Ya, ketika Mi'raj tidak menaiki buraq, karena buraq sudah ditambatkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam turun di Baitul Maqdis. Dan kemarin kita mengambil satu pembahasan berhubungan dengan Isra, yaitu apakah Isra ini dialami Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ruh dan jasad beliau ataukah hanya ruhnya saja? Indah Kak Basukainah? Ruhnya saja? Isra itu ruh dan jasad atau ruhnya saja?
Taib Isra terjadi pada roh dan jasad. Jadi semuanya, ya, roh dan beserta jasadnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang Isra dan Mi'raj. Nah, siapa dari kalangan sahabat yang dinukilkan berpendapat bahwasanya Isra itu hanya rohnya saja? Indah Abdul Aziz. Aisyah dan Muawiyah. Tapi derajatnya bagaimana? Riwayat bahwasanya Aisyah maupun Muawiyah menyatakan Isra itu hanya roh Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Riwayatnya bagaimana? Kedua-duanya dhaif, ya, diingat-ingat. Riwayat tersebut sehingga tidak sahih dari satu pun sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Isra itu hanya roh saja, tapi terjadi pada roh dan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab yang menimbulkan kerancuan dalam permasalahan Isra dan Mi'raj? Terjadi khilaf yang lumayan banyak. Ada yang mengatakan Isra terjadi 2 kali, terjadi 3 kali, terjadi 4 kali. Nah, apa yang menjadi masalah kok sampai timbul seperti ini? Indah Ahmad. Dua lafaz. Kerancuan lafaz maksudnya gimana? Siapa yang membuat rancu? Yang membuat rancu kok sampai timbul khilaf lumayan banyak ini siapa? Aba Umar. Nah, karena datangnya riwayat yang menyelisihi riwayat yang sahihah dari jalan Syarik bin Abdillah bin Abi Namir. Ini yang membuat muncul banyak khilaf, ikhwan. Riwayat Syarik bin Abdillah bin Abi Namir. Sehingga akhirnya ada yang mengatakan karena ada lafaz thumma istaiqattu, berarti Isra itu dalam kondisi tidur. Itu mimpi saja. Karena ada lafaz itu, padahal lafaz yang sahih tidak ada. Nah, yang seperti ini satu kata saja dalam satu hadis, ya, berakibat apa? Timbulnya kerancuan dan repot dalam mensikapinya. Tapi telah kita ketahui bahwasanya riwayat-riwayat yang ditambahkan oleh Syarik bin Abdillah bin Abi Namir dalam permasalahan Isra Mi'raj ini apa? Riwayat yang tidak diterima. Nah, sekarang kita lanjutkan. Qala al-Imam Ibn Abil Izz rahimahullah, wa kana min haditsil Isra, dan adalah di antara hadis Isra. Sekarang beliau akan bawakan hadis Isra, ikhwan, beserta beberapa riwayat tambahan dari jalan Syarik. Annahu sallallahu alaihi wasallam usriya bi jasadihi fil yaqdhah 'ala sahih. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diisrakan dengan jasad beliau dalam kondisi beliau terjaga menurut pendapat yang sahih. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Raqiban 'alal buraq, dalam keadaan beliau mengendarai buraq. Nah, dan buraq tafsirnya ikhwani fillah datang dalam riwayat sahihain. Apa tafsir buraq itu? Dabatun abyadu tawil fawqal himari wa dunal baghal, yadau hafirahu 'inda muntaha tarafih. Yaitu suatu dabah, suatu binatang yang sifatnya abiyat tawil, ya, daya putih panjang. Entah tawil yang dimaksud di sini bentuk panjangnya atau tingginya, wallahu taala alam. Nah, tapi kalau diperhatikan di sini, tawil ke sisi panjang, abiyat tawil. Kenapa? Karena dari tingginya fauqal himar wa dunal baghal. Nah,
yaitu tingginya di atas tingginya keledai tapi di bawah bighal. Nah, keledai itu dari sisi tinggi jelas di bawah bighal ya, Pak. Dan bighal pertengahan antara apa? Keledai dan kuda dari sisi besarnya. Ya, dari sisi besarnya. Maka dari sisi tinggi cuma segitu. Nah, tapi panjang. Nah, yadau hafirahu inda muntaha tarafi. Kecepatannya akhwani fillah, dia meletakkan satu kali ayunan kakinya taib dengan jarak sejauh mata memandang. Ya, sejauh pandangan matanya itu sekali gerakan, sekali melangkah. Sehingga cepat luar biasa. Nah, jadi melampaui apa kecepatan cahaya mungkin. Karena pandangan kan seperti dia memandang ya secepat itu pandangan. Kalau manusia zaman sekarang baru bisa membuat yang supersonik. Supersonik itu pesawat yang kecepatannya melebihi kecepatan suara. Suaranya di belakang, pesawatnya sudah di depan. Tapi orang tidak akan mungkin cahaya di depan, dia sudah di depan cahayanya di belakang, tidak bisa. Nah, kalau ini sekali melangkah sudah sampai akhir dari pandangannya. Sehingga sangat cepat menempuh jarak dari Mekah ya ke Palestina dalam waktu yang sekejap. Taib. Ini buraq. Raqiban 'alal buraq. Sahibahu Jibril alaihi salam, menemani beliau Jibril alaihi salam. Fanazala hunaka, kemudian beliau turun di sana. Wa shalla bil anbiya'i imaman, dan beliau salat mengimami para anbiya. Taib. Nah, di sini terjadi khilaf karena yang disebutkan oleh Imam Ibn Abil Izz, ikhwan. Nah, ini secara makna beliau kumpulkan dari riwayat yang ada semuanya. Wa shalla bil anbiya'i imaman. Nah, Syekhuna Yahya hafizahullah taala berhubungan dengan masalah salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami para nabi, ikhwan, merajikan bahwasanya salatnya tersebut sekembalinya dari Mi'raj. Ya, jadi mengimami para anbiya di Baitul Maqdis itu sekembalinya dari Mi'raj. Kenapa? Dikarenakan ketika beliau Mi'raj, beliau bertanya satu persatu ketika melewati melewati langit demi langit. Ketika melewati langit pertama, bertemu dengan seseorang yang menyambutnya, marhaban ya bil ibni salih wan nabi salih. Selamat datang dengan anakku yang saleh, nabi yang saleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Man hadza ya Jibril?" Siapa ini wahai Jibril? Tidak kenal. Menunjukkan belum bertemu sebelumnya. Dan dijawab bahwasanya itu Adam. Dan seterusnya naik langit kedua, ketiga, keempat, kelima sampai keenam, kemudian ketujuh, bertanya terus tentang beberapa rasul yang ada di sana. Nah, menunjukkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum bertemu sebelumnya, belum mengenal mereka. Makanya wallahu taala alam, salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami para anbiya itu sekembalinya dari Mi'raj. Adapun beliau ketika datang memang masuk ke Baitul Maqdis, kemudian salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat. Naam. Warabatal buraqa bihalqati babil masjid. Dan beliau mengikat buraq ya di lingkaran pintu masjid. Yang dalam riwayat itu tempat halqatan yarbitu bihil anbiya, yang di situ para anbiya lain juga mengikat buraq padanya. Isyarat bahwasanya buraq kendaraan para anbiya, ikhwan, bukan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, wallahu taala alam. Tapi yang jelas kita mengitsbat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Isra menaiki buraq.
Wa qad qila innahu nazala bi baiti lahm wa shalla fihi. Dan dikatakan bahwasanya beliau turun di Baitul Lahmin dan salat padanya. Yang orang-orang Nasrani mengatakan Bethlehem. Itu Baitul Lahm. Dan bahasa Arabnya Baitul Lahm. Kalau mereka apa? Bethlehem. Ya, lahirnya, tempat lahirnya siapa? Nah, lahirnya Isa Al-Masih. Nah, dan mengenai turunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Baitul Lahm, kemudian salat padanya, wala yasihu anhu dzalikal battah. Ya, tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut sama sekali. Yang sahih beliau masuk ke Masjidil Aqsa dan salat di sana. Kemudian di Jibril, sebelum naik ikhwan mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa 2 inak. Ini riwayat yang tidak disebutkan oleh Ibnu Abil Izz. Jibril datang membawa 2 inak, 2 mangkok atau wadah. Yang satunya berisi susu, satunya berisi khamr. Diperintahkan untuk Nabi kita memilih. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fakhtartul labana, maka aku pun memilih susu, dan Jibril mengatakan ikhtartal fitrah, engkau telah memilih yang sesuai dengan fitrah, yaitu Nabi kita memilih susu. Thumma araja bihi min Baitil Maqdis tilkal lailati ila sama'id dunya. Kemudian naik Jibril bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Baitul Maqdis pada malam tersebut sampai ke langit dunia. Fastaftaha lahu Jibril, maka Jibril meminta untuk dibukakan langit dunia tersebut. Kenapa? Karena pada masing-masing langit akhwanifillah ada malaikat yang ditugasi untuk menjaga pintunya. Jadi langit ada pintunya. Oleh karena itulah, pernyataan-pernyataan mereka-mereka yang mengatakan keluar angkasa, keluar angkasa, kalau yang dimaksud itu adalah mereka mengakui melampaui langit dunia, ini tidak mungkin. Kenapa? Untuk keluar untuk melampaui dari langit dunia, ya harus izin malaikat. Menunjukkan bahwasanya kalau bumi kemudian bulan dalam satu galaksi, ya semuanya masih di bawah langit dunia. Ya, semuanya masih di bawah langit dunia. Fastaftaha lahu Jibril, maka Jibril meminta untuk dibukakan, minta izin. Istaftaha Jibril. Faqala man anta? Qala ana Jibril. Qala wa man ma'ak? Qala Muhammad. Qala wa qad bu'itha ilaihi? Qala qad bu'itha ilaihi. Fa futiha lah. Jibril bertanya, siapa engkau? Jibril ditanya, siapa engkau? Aku Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Ini menunjukkan juga para malaikat, ikhwan, tidak semuanya kemudian mengetahui malaikat yang lain. Dalam artian malaikat penjaga pintu langit ini tidak mengenal Jibril. Juga tidak tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang jelas diperintahkan ketika ada fulan mau minta izin, izinkan. Buktinya ketika diberitahu itu Jibril dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibukakan karena memang telah diperintahkan. Fa futiha lahuma, maka dibukakanlah pintu langit dunia untuk keduanya. Fara'a hunaka Adam abal bashar, maka di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Adam, bapaknya para manusia. Tapi belum mengenal, melihat saja. Fasallama alaihi farahaba bihi wa radda alaihi salam, maka sallama alaihi maksudnya Adam, Adam yang mengucapkan salam. Maka kemudian Adam juga barahaba alaihi,
marhaban bil ibnis salih, selamat datang. Taib. Kenapa? Karena memang para anbiya wa rasul, mereka telah diberitakan tentang diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Sehingga mereka mengucapkan tarhib, yaitu marhaban, mengucapkan selamat datang. Wa radda alaihi salam, dan Nabi pun membalas salamnya. Wa aqarra bi nubuwwatihi. Dan ada menetapkan tentang kenabian beliau bil ibnis salih wan nabiyyis salih. Taib, marhaban bil ibnis salih wan nabiyyis salih. Mengakui tentang kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertanya siapa itu? Dijawab itu Adam. Thumma urija bihi ila sama'i tsaniyah, kemudian naik lagi ke langit yang kedua. Fastaftah lahu Jibril, lagi-lagi Jibril minta izin. Fara'a fiha Yahya ibn Zakaria wa Isa ibn Maryam. Maka Nabi melihat di sana Yahya ibn Zakaria dan Isa bin Maryam. Falaqiyahuma fasallama alaihima wa radda alaihi salam wa rahaba bihi wa aqarra bi nubuwwatihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan keduanya, dan Nabi menjawab salam kedua. Maka Nabi mengucapkan salam dan keduanya menjawab salam dan menyambutnya. Wa aqarra bi nubuwwatihi, dan menyetujui atau menetapkan kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, zahirnya di sini Nabi dulu yang mengucapkan salam. Coba ingat saya yang dalam riwayat Muslim. Kebalikannya. Kita cek dulu. Dalam riwayat Muslim, ketika naik ke langit dunia, fastafa Jibril faqila man anta, qala Jibril, qila man ma'aka, qala Muhammad, qila wa qad bu'itsa ilaihi, qala qad bu'itsa ilaihi. Ini jelas. Fa futiha lana fa idza ana bi Adam farahaba bi wa da'a li bi khair. Taib. Maka tiba-tiba ana melihat Adam. Farahaba bi, maka beliau pun mentarhib, menyambutku. Wa da'ali bi khair, dan mendoakanku dengan kebaikan. Taib, tidak disebutkan salamnya. Taib. Kemudian untuk yang kedua, fa idza ana ibn al-khalah Isa bin Maryam wa Yahya bin Zakaria salawatullahi alaihima farahaba wa da'awali bi khair. Ini juga tarhib. Tapi kalau secara adab jelas, salam bagi yang datang. Salam bagi yang datang. Maka yang zahir kalau memang dibawa sesuai dengan apa yang dimaknakan oleh Ibn Abil Is, maka itu wajih, itu sesuatu yang sesuai dengan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang ya yang datang salam, kemudian disambut. Baik. Ini yang diriwayat hadis Anas. Dan yang menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam belum mengenal ikhwan, yaitu hadis Abi Dzar muttafaqun alaih. Karena dalam hadis Anas seakan-akan Nabi sudah mengenal. Padahal dalam hadis Abi Dzar pada setiap langit, beliau bertanya, "Man hadza?" Qala hadza Adam. Ketika di langit kedua.
Baik. Kita lanjutkan. Yang jelas di langit kedua bertemu dengan siapa, Abdurrahman? Di langit kedua, langit pertama bertemu dengan Adam, langit kedua bertemu dengan siapa? Yahya bin Zakaria dan Isa bin Maryam. Tsumma urija bihi ila sama'i tsalitsah, kemudian mi'raj lagi ke langit yang ketiga. Fara'a fiha Yusuf fasallama alaihi wa rahaba bihi wa aqarra bi nubuwwatihi. Kemudian beliau melihat padanya Yusuf, maka Nabi mengucapkan salam dan disambut, dan Yusuf menetapkan kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma araja bihi ila sama'ir rabi'ah fara'a fiha Idris. Kemudian naik lagi ke langit yang keempat, melihat di sana Idris. Fasallama alaihi, kemudian Nabi mengucapkan salam wa rahaba bihi, maka Idris pun menyambutnya. Wa aqarra bi nubuwwatihi, dan menetapkan kenabiannya. Tsumma araja bihi ila sama'il khamisah, kemudian naik lagi ke langit yang kelima. Fara'a fiha Harun ibnu Imran, melihat padanya Harun ibnu Imran. Fasallama alaihi, Nabi pun mengucapkan salam. Wa rahaba bihi, ya, maka Harun menyambutnya. Wa aqarra bi nubuwwatihi. Tsumma araja bihi ila sama'is sadisah falaqiya fiha Musa fasallama alaihi wa rahaba bihi wa aqarra bi nubuwwatihi. Naam, bertemu di langit yang keenam dengan siapa? Dengan Musa. Taib. Falamma jawazahu baka Musa, maka tatkala Nabi melewati Musa alaihi salatu wassalam, Nabi Musa menangis. Faqila lahu ma yubkik, apa yang menjadikan engkau menangis? Qala abki li'anna ghulaman bu'itha ba'di yadkhulul jannah min ummatihi aktsaru mimma yadkhuluha min ummati. Aku menangis dikarenakan ada seorang anak yang diutus setelahku yang masuk ke dalam surga dari kalangan umatnya itu lebih banyak daripada yang masuk ke dalam surga dari kalangan umatku. Ya, saya ulangi. Aku menangis dikarenakan ada seorang anak yang diutus setelahku yang masuk ke dalam surga dari kalangan umatnya yang lebih banyak daripada umatku yang masuk ke dalam surga. Ini menunjukkan ghibtah yang sangat kuat akhwan dari Musa alaihi salatu wassalam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang diutus setelahnya yang paling banyak umat beliau yang masuk ke dalam surga. Nah, bukan hasad, bukan dengki, tapi ini ghibtah. Nah, ini kan keutamaan yang besar sebagaimana yang diraih oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma araja bihi ila sama'is sabi'ah, kemudian beliau naik lagi ke langit yang ketujuh. Falaqiya fiha Ibrahim, bertemu di sana Ibrahim. Fasallama alaihi wa rahaba bihi wa aqarra bi nubuwwatihi. Sama, salam, disambut dan menetapkan kenabiannya. Tsumma rufi'a ila sidratil muntaha, kemudian beliau diangkat naik ke sidratul muntaha. Naam. Tsumma rufi'a lahul baitul ma'mur, kemudian diangkat untuknya al baitul ma'mur. Baitul ma'mur disitulah yang setiap harinya akhwani fillah 70.000 malaikat masuk yang tidak pernah kembali lagi, sehingga malaikat Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Dalam riwayat hadits Anas inda Muslim, setelah langit yang ketujuh, di situ siapa langit ketujuh? Bertemu dengan siapa, Humam? Di langit yang ketujuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan siapa? Alhamdulillah. Ya, Ibrahim. Yang Ibrahim ini ditemui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan musnidan dhahrahu ilal baitul ma'mur, sedang sedang menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur. Al Baitul Ma'mur fa idza huwa yadkhuluhu kulla yawmin 70,000 malak la ya'uduna ilaih.
Nah, yang Baitul Ma'mur itu masuk ke dalamnya setiap hari 70.000 malaikat dan tidak pernah kembali. Dari awal penciptaan sampai kiamat berapa banyak malaikat yang ada. Subhanallah. Kemudian thumma urija bihi ilal jabbar jalla jalaluh wa taqaddasat asma'uh fadana minhu hatta kana qaba qausaini aw adna fa auha ila 'abdihi ma auha. Nah, riwayat ini ikhwan mulai dari thumma urija bihi ilal jabbar, diberi tanda thumma urija bihi ilal jabbar jalla jalaluh, kemudian dinaikkan lagi untuk menghadap Allah. Nah, fadana minhu hatta kana qaba qausaini aw adna. Kemudian Nabi mendekat sampai apa? Dengan jarak seperti apa? Jarak 2 busur. Ya, sejarak 2 busur panah atau lebih dekat. Kemudian Allah wahyukan kepada hambanya apa yang diwahyukan. Nah, sampai di sini beri ta'liq hadza min auhami syarik. Ya, riwayat ini dari thumma urija bihi ilal jabbar sampai itu inilah yang masuk kategori auhamu syarik, yaitu termasuk kekeliruan syarik dalam periwayatan. Kenapa? Karena riwayat-riwayat yang lain dalam as-sahih tidak menyebutkan hal tersebut. Yang datang dalam hadis Anas, thumma dhahaba bi ila sidratil muntaha. Kemudian dibawa ke Sidratul Muntaha. Baik. Nah, disitulah Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Dengan kewajiban salat yang insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Adapun penjelasan ini dengan jarak qaba qausain, yaitu sejarak apa? Sejarak 2 busur atau lebih dekat. Nah, maka ini termasuk dari kekeliruan Syarik bin Abdillah bin Abi Namir. Wallahu ta'ala alam. Naktahi bihadza. Subhanakallah.